Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, karena Engkaulah pembuat mujizat, Engkau yang membuka setiap jalan bagi kami, dan Engkau yang menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sembah Dia, kita nyanyikan pujian ini. Waymaker, You are here, moving in our midst. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You, I worship You, I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Say You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, You are here, touching every heart. I worship You, I worship. You are here, You are here, healing every heart. I worship You, I worship. You are here, You are here, touching every heart. I worship You, I worship.
worship you. I worship you. Amen. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Oh, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are, yes, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, it is you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who. That is who you are. 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 Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Amin. Tuhan. Oleh sebab itu kita naikkan pujian ini, Ku diberi kuasa. Katakan Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan Ku diberi kuasa. Ku diberi
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Jika dikalahkan, Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. yes, haleluya. Haleluya. Dengarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang. dengan sorak-sorai yang damai. Amin. Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Percayalah firman Tuhan akan memberi kekuatan bagi setiap kita. Lagu ini mengatakan Tuhan yang bela kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan percayamu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan hanya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, haleluya. Meskipun amin. Yes, haleluya. Menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang jemaat Tuhan katakan, meskipun, yes Lord, 1000 tangan percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup membela kita. Ketika
ketika kita punya iman dan percaya yang benar di hadapannya. Yes, Lord. Oh, haleluya. Tuhan yang meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, sekali lagi katakan, meskipun yes Lord, amin. Menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang percayalah, Tuhan yang percayalah, Tuhan yang kami percaya, kami punya Tuhan yang bela kami punya Tuhan yang bela, kami percaya di dalam segala hal, janji-Mu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan pasti terjadi untuk setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau perkasa. Yes Lord, yes Lord, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bela kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah untuk setiap kami lewat hamba-Mu, supaya semua kami diberkati, dikuatkan, berjalan di tengah gelapnya dunia ini, supaya jalan-jalan kami tidak melenceng, tetapi tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibirnya. Setiap perkataan Tuhan yang disampaikan membuat setiap kami mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada saat ini. Saya berdoa supaya kita semua dilingkupi dengan kesehatan, diberkati dengan kasih karunia yang besar daripada Allah kita di kerajaan surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan saya beri judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi bijak di akhir zaman. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 21. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ke 21. Ini akan menjadi dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa menjadi orang yang bijak di akhir zaman ini. Ayat yang ke-15 saya mulai baca untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sering mengingatkan kita supaya kita siap untuk menghadapi kehidupan di akhir zaman. Hari-hari terakhir di sini tidak hanya terbatas pada pengertian akhir zaman atau eskatologis yang mencakup serangan golongan gnostik terhadap gereja pada zaman itu, tetapi juga kini dan terus berlangsung di sepanjang kehidupan kita hingga akhir kesudahan segala sesuatunya. Tantangan itu bukan hanya datang dari luar, Bapak Ibu, tetapi justru juga datang dari dalam, dari orang-orang yang dianggap paling beribadah, paling aktif dalam persekutuan. Dan kita tahu bahwa perlawanan paling sengit akan datang dari kalangan yang dianggap memiliki kesalehan hidup. Paulus sendiri menyoroti bahwa salah satu ciri khas kehidupan yang menjelang akhir zaman ialah bahwa orang akan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang menuruti perintah Allah. Bukankah hal yang demikian sudah kita saksikan di kehidupan masa kini, Bapak Ibu? Yang diutamakan oleh manusia adalah kenikmatan, kesenangan untuk memuaskan hawa nafsu semata. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa kejahatan dan kemurtatan akan semakin meningkat di akhir zaman. Paulus mengingatkan Timotius dan rekan-rekannya supaya siap untuk menghadapi kejahatan tersebut yang akan muncul baik dalam kalangan orang yang tidak percaya maupun dalam kalangan orang yang percaya. Alkitab sudah menggambarkan keadaan manusia akhir zaman, yaitu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dunia penuh dengan kekerasan, moral manusia semakin lama semakin merosot, manusia semakin hari semakin cenderung berbuat jahat. Kata Paulus, hari-hari ini adalah hari yang jahat atau jahat. Alkitab juga menggambarkan bahwa sepertinya iblis juga diberi kesempatan terakhir untuk bekerja. Dan iblis ingin mencelakakan banyak orang, ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya semua yang telah dikehendaki oleh Allah kepada orang percaya gagal total. Saudara, Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menuntaskan karya keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang adalah waktunya bagi kita semua, bagi saudara dan saya untuk mengerjakan karya keselamatan tersebut dalam diri kita masing-masing. Itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan satu nasihat yang saya pikir masih sangat relevan untuk kita pergunakan pada masa akhir zaman ini, yaitu supaya kita mempergunakan waktu yang ada, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada akhir zaman. Tetapi justru kita harus membawa damai, kita harus membawa kasih dan menyatakan kasih karunia Allah kepada sesama manusia. Saudaraku, tanda-tanda zaman sudah membuktikan bahwa kita memang sudah hidup di akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah datangnya masa kesukaran. Bukankah hal ini juga sedang kita alami dan sudah kita alami? Kesukaran kita rasakan,
kerumitan kita alami, kesulitan kita hadapi, untuk dapat menang dalam keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudara, kita perlu untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Kita melihat ada begitu banyak tayangan-tayangan di televisi, ada begitu berita yang tersebar di media sosial. Kita lihat, saudara, ada banyak, hari-hari ini ada banyak perawat-perawat yang ketika mereka berguguran dalam tugas yang mulia, dalam masalah penanganan COVID-19, mereka justru ditolak dimakamkan di tempat kelahirannya, di tempat asalnya. Ini menjadi satu hal yang sangat ironi. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang demikian, sebagai orang percaya, kita harus tetap membawa api damai itu, api semangat persatuan itu, kesentosaan itu, kedamaian itu di tengah-tengah masyarakat yang jahat ini. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita dapat memiliki atau kita dapat menjadi pribadi yang sangat bijak di dalam kehidupan akhir zaman ini? Yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Efesus 5 ayat 15 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, saya ingin saudara menggarisbawahi kalimat perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, banyak orang lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain. Banyak orang lebih suka memperhatikan kehidupan rumah tangga orang lain. Banyak orang lebih suka melihat atau menyaksikan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, kekurangan orang lain, daripada atau dibandingkan melihat apa yang kurang, apa yang salah di dalam kehidupan kita sendiri. Saudara, Matius 7 ayat 3, Yesus pernah mengajar sekaligus menegur orang-orang pada masa itu bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kecenderungan orang untuk selalu melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak mau melihat kedalaman diri kita, apa yang sudah kita perbuat, benar atau salah apa yang sudah kita lakukan. Tidak pernah, saudara. Orang cenderung melihat sesuatu yang salah yang dilakukan oleh keluarga, saudara, atau bahkan orang lain di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus menegur begitu keras, selumbar di mata saudaramu nampak, sementara balok di dalam matamu engkau sendiri tidak mengetahui. Saudara, inilah kondisi kehidupan manusia pada akhir zaman. Mereka lebih fokus kepada setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak mau melihat kepada apa yang telah diperbuatnya di hadapan manusia dan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada kita semua untuk kita lebih memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Bagaimana pikiran kita, bagaimana tutur kata kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana aksi kita kepada Allah dan kepada manusia di sekeliling kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang bijak di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini. Ayat yang ke-15 tetap yang sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, bagian yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita usahakan untuk kita punya, untuk memperoleh kebijaksanaan di dalam masa-masa akhir zaman ini, yaitu supaya kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Garis bawahi pada kalimat janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, saudara, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Sementara orang arif adalah orang yang mau belajar dari hal apapun, baik benar, baik itu salah, mereka tetap mau belajar. Itu yang membedakan antara orang bebal dengan orang arif. Pada saat mendengar firman Tuhan, orang bebal akan merasa sangat tersinggung ketika kebenaran firman Allah mengkoreksi pelanggarannya. Sementara orang arif, ketika kita dikoreksi oleh firman Tuhan, justru kita mengucap syukur, justru kita berterima kasih karena menganggap bahwa setiap teguran melalui kebenaran firman Tuhan itu adalah tanda cinta Tuhan kepada
kepada diri kita semua. Amin saudara. Kalau kita salah, kemudian kita dibiarkan begitu saja, itu artinya Tuhan gak sayang kepada kita. Saudara ingat pada masa kecil kita, ingat ketika orang tua mendidik kita pada waktu itu. Mungkin dengan sedikit tindakan untuk mendisiplin kehidupan kita, tetapi semua yang dilakukan oleh orang tua kita, tindakan disiplin yang dilakukan oleh orang tua kita, bertujuan untuk kebaikan kita. Itu juga yang dimau dan dikehendaki oleh Allah. Orang bebal tidak akan pernah mau belajar apapun, tetapi orang arif, mereka akan mau belajar setiap saat. Mereka akan mau dikoreksi oleh Tuhan setiap saat. Mereka akan mau diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan setiap saat. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang dimaksudkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang arif, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, mau belajar, mau mengkoreksi, mau melihat kesalahan yang ada dalam diri kita, mau memperbaiki setiap tingkah laku kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita, setiap pola pikir kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai orang yang arif, untuk kita menjadi pribadi yang bijaksana di akhir zaman ini. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang bijak di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini? Yang ketiga adalah kita harus berani membayar harga yang harus dibayar. Efesus 5 ayat 17 menyatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kata usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah artinya ada suatu upaya yang sungguh-sungguh, ada semangat yang keras untuk kita bertindak atau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk kita hidup bijaksana di akhir zaman, saudara, kita juga membutuhkan upaya, usaha yang sungguh-sungguh. Sebab dunia, di awal tadi saya katakan, selalu mencoba menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Iblis kerja keras hari-hari ini, tetapi jangan sampai jangan biarkan iblis mengecoh kehidupan saudara dan saya. Kita harus berjuang sungguh-sungguh, memiliki daya juang yang kuat untuk kita apa, saudara? Untuk kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hal lain yang harus kita lakukan sebagai bagian dari membayar harga. Ayat 18 katakan, hidup penuh dengan roh. Ini penting sekali. Paulus menggarisbawahi ini sebagai satu pernyataan yang sangat penting kepada Timotius dan rekan-rekannya. Hidup penuh dengan roh itu diperlukan bagi setiap orang yang mau menjadi pribadi yang bijak di akhir zaman ini. Karena apa, saudara? Karena hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus artinya adalah kehidupan yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Roh Kuduslah yang memampukan kita semua untuk hidup bijaksana dan tetap menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini. Roh Kudus, kita perlu Dia. Roh Kudus, izinkan Dia tinggal dalam kehidupan kita untuk mengontrol, untuk mengendalikan semua apa yang kita kehendaki dalam kehidupan akhir zaman ini, saudara. Yang berikutnya, yang terakhir, supaya kita menjadi bijaksana di akhir zaman ini adalah yang tercatat di ayat yang ke-19 sampai dengan 20, menjaga perkataan kita. Saudara, seringkali percekcokan, pertengkaran, perselisihan terjadi baik dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat, bahkan gereja. Karena apa? Karena kita tidak bijaksana dalam berkata-kata. Orang begitu gampang nyinyir, orang begitu gampang mencibir, mencemooh, mengolok-olok, menghakimi, mengumpat orang lain, bahkan menindas orang lain. Untuk itu, saudara, kita dapat hidup bijaksana dan berkemenangan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga perkataan kita. Bukan hanya menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi kita juga perlu memperhatikan cara kita menyampaikan kata-kata kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu satu perumpamaan tentang hal kerajaan surga yang akan terjadi dan dialami oleh orang-orang pada masa akhir zaman. Saudara, hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi bijak
di dalam kehidupan akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan yang sejati. Allah telah tuntas mengerjakan keselamatannya 2000 tahun lalu melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hari ini giliran saudara dan saya mengerjakan bagian kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau bekerja giat, kita mau menjaga tutur kata kita mau mengerjakan segala sesuatunya seperti orang arif. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai orang yang bijak di akhir zaman ini. Saudara, sebagai kisah penutup, ada satu perumpamaan yang diutarakan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Injil Matius menempatkan perumpamaan ini di bagian terakhir setelah perumpamaan-perumpamaan yang lainnya. Cukup menarik, saudara. Pada bagian sebelumnya, Yesus memberikan perumpamaan hal tentang kerajaan sorga, menggunakan perumpamaan yang susah dimengerti oleh para murid-muridnya, yang notabene latar belakangnya adalah para nelayan. Saudara, pada perumpamaan terakhir ini, Injil Matius mencatat bahwa Yesus menggunakan pukat sebagai sarana penyeberangan, sarana pemahaman, supaya para muridnya mengerti hal kerajaan sorga di kehidupan akhir zaman itu. Perumpamaan tentang pukat ini berbicara tentang akhir zaman. Bagaimanakah keadaannya pada akhir zaman nanti? Seperti nelayan, saudara, yang diceritakan, yang mengumpulkan tangkapan di dalam pukat. Demikianlah nanti pada akhir zaman, nelayan yang memasang pukat di laut untuk menangkap ikan, saudara, akan meletakkan pukat itu untuk menjebak ikan-ikan yang berenang sepanjang malam. Lalu setelah memasang, mereka para nelayan itu tidak perlu menunggu di dalam perahunya di atas pukat yang dia taruh. Tidak, dia hanya perlu memberi tanda di mana pukat itu berada, kemudian mereka tinggalkan. Ketika tiba waktu yang dirasa cukup, para nelayan itu akan kembali dan mengeluarkan semua tangkapan di dalam pukatnya itu. Ikan-ikan yang baik dan bernilai akan dikumpulkan. Sebaliknya tangkapan yang tidak berguna akan dibuang. Peristiwa ini adalah satu hal yang sangat lumrah dilakukan oleh para nelayan. Semua jenis ikan dan ukuran ditangkap semua melalui pukat itu. Tetapi tiba masanya untuk para nelayan itu mensortir mana yang layak, mana yang aman dikonsumsi, mana yang ukurannya pas akan diambil. Kemudian apa yang tidak baik, ukuran kecil mungkin tidak layak konsumsi karena mungkin ikannya beracun, saudara, atau tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh para nelayan, maka ikan-ikan itu tidak akan dipakai dan dibuang begitu saja. Saudara, ini adalah kondisi pada waktu akhir zaman. Ketika tiba waktu Tuhan, maka para malaikat akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. Kalau boleh saya katakan pada pagi hari ini, malaikat Tuhan akan mengumpulkan semua orang bijak dan akan membuang semua orang yang bodoh. Orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara orang yang jahat, orang yang bodoh, maka akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. Tadi kita sudah mengerti definisi orang yang arif, orang yang baik, antara dengan orang yang jahat atau orang yang bodoh. Orang yang baik, orang yang arif adalah orang yang selalu mau belajar, memperbaiki kehidupannya melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi bodoh, saudara, tapi jadilah bijak di dalam kehidupan akhir zaman ini, supaya hidupmu selamat dan berjumpa dengan Bapa di surga nantinya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala untuk sama-sama kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk sekali lagi Tuhan izinkan kami belajar untuk menjadi pribadi yang bijak sesuai dengan standarnya Allah, untuk kami menjadi pribadi yang sangat arif, menjadi pribadi yang pandai, menjadi orang yang baik di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini, di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin menunjukkan kejahatannya yang luar biasa. Tuhan, kami meminta
supaya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan supranatural, kekuatan ekstra untuk kami bisa melawan dunia yang semakin hari semakin jahat, untuk kami melawan kebodohan yang ada dalam diri kami, untuk kami berubah menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang pandai, pribadi yang baik di hadapan Allah, di hadapan para manusia. Roh Kudus, Engkau mampukan kami semua untuk kami bisa melalui fase yang begitu tidak mengenakan di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Allah mengerjakannya. Allah turut andil di dalam segala sesuatunya. Dan bagi kami orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Engkau, maka kami akan diluputkan dari mara bahaya. Kami akan diluputkan dari bahaya kelaparan. Kami akan diluputkan dari masa sengsara. Kami akan masuk kepada perkenanan Allah, dan kami akan berjumpa dengan anugerah dan kasih karunia daripada Engkau sendiri. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga berdoa membawa pergumulan bangsa kami Indonesia yang hari-hari ini terus berkutat dengan wabah COVID-19. Tuhan, kami berdoa dari jajaran presiden sampai ke bawah. Tuhan, berkati para pemimpin negeri kami. Tuhan, berkati para pemimpin provinsi dan kabupaten kami, kota kami. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat marifat daripada Engkau, sehingga melalui hikmat yang Tuhan berikan, bangsa kami, provinsi kami, kota dan kabupaten kami terbebas dari wabah COVID-19 ini. Kami percaya akan kedaulatan Allah, dan kami sungguh yakin, kami percaya Tuhan juga mengurapi para tenaga medis, para tenaga laboratorium. Berkati mereka dengan kekuatan, dengan kecerdasan supranatural, sehingga mereka bisa menemukan formula untuk menaklukkan COVID-19, sehingga bangsa kami seperti Engkau memberkati Israel, bangsa kami terluputkan dari segala macam tulah dan wabah. Kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Sungguh kami percaya akan itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk seluruh para pemirsa yang melihat tayangan ibadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan menjadi bagian kami, kesejahteraan menjadi bagian kami, dan ketaatan akan menjadi bagian kami juga. Berkati kami sekaliannya Tuhan, berkati kami sekaliannya. Dan sebagai orang yang percaya, kami tahu bahwa setiap peribadatan selalu mendatangkan berkat teristimewa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai tanda percaya kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Sebab kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang maha besar akan turun tangan memberkati dan menolong kehidupan kami. Saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau taat, engkau setia mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan, maka berkat kekayaan dari utara, selatan, timur, dan barat Allah akan himpunkan ke dalam rumah tanggamu. Berkat yang terbaik, berkat yang sedap didengar, berkat segala sesuatu yang berasal dari kerajaan surga akan diberikan kepada engkau sekaliannya. Diberkatilah engkau dengan segala usahamu, dengan segala pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang sempurna. Diberkatilah setiap anak-anak cucu kita. Tidak akan pernah meminta-minta, tetapi kita akan disebut sebagai orang-orang yang bermurah hati. Berkat ini engkau terima saudaraku, bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin.